Treat your dog like it's your own kids lah. Sebelum mama, Ryuki harus berdoa dulu, oke? Ryuki pray dulu. Musuh ini tuh, gue udah latih dia tuh untuk menjadi anjing yang proteksi. Musuh! Lari! Kalau misalnya aku lagi ngelatih pola agility, itu rasanya stamina aku juga dilatih gitu. Ryuki, bangunin mami. Ryuki! Aduh, Ryuki. Ini adalah anabul aku, Ryuki. Ryuki ini adalah anjing beagle. Dia sekarang umurnya 2 tahun. Aku udah adopsi dia dari umurnya 3 bulan. Hai Ryuki, halo. Jadi beagle ini sebenarnya adalah hunting dogs. Mereka itu indera penciumannya kuat banget. Makanya ini earsnya agak panjang. Ini tuh kayak ngebantu mereka untuk indera penciumannya. Jadi kalau misalkan aku ajak Ryuki jalan-jalan, dia tuh suka banget kayak exploring tempat-tempat baru untuk kayak nyium dan mengenal tempat itu. Jadi anaknya lumayan kepo sih. Tapi it's really fun to have a beagle. Beagle itu kayak they're really active and playful. Nih contohnya tuh kan dia mau ngajak main lagi. Well, it's so fun to have a beagle dan I love beagles and I love Ryuki. Kayak aku udah nganggap dia tuh kayak dia anak aku sendiri sih. Kebetulan aku emang adopsi dia dari kecil kan, jadi aku emang bener-bener ngerawat dia sendiri. Emang dari kecil tuh kita kayak ada connection sama dia. Awalnya tuh kita nggak ada plan untuk adopsi Ryuki. Sama kayak kita punya anak, kita harus ngejaga dia secara fisik, terus ngerawat dia, take care of him secara physical dan mentally juga. Good boy, good job Ryuki. Menurut aku responsibility-nya besar, tapi itu yang ngebuat kita jadi kayak ngerasa it's our responsibility to take care of our dog like he's our own son. Nah kalau Ryuki sendiri itu awalnya aku mulai training dia itu dari hari pertama dia datang, mulai training kayak house rules, apa yang boleh dilakukan di dalam rumah. Kalau Ryuki ini dia mulai aku ajarin kayak tricks-tricks yang for fun gitu, kayak dia bisa pura-pura ketembak. Aku juga ngajarin dia untuk mencet buttons yes atau no. Nah, dia bisa milih yes or no. Ryuki punya pacar atau enggak? Hah? Oh gitu. Coba kasih tahu angkelnya. No, nggak punya pacar ya. Ryuki masih single ya. Ini anaknya mami nih yang masih single ya. Oh my god. Ryuki suka syuting atau enggak? Yes, good boy. Jadi dari button itu dia tuh kayak mengenal suaranya. Kayak yes kan ada suara yes, terus no ada suara no. Jadi lama-lama tuh dia ngerti kayak oh yes means yes and no means no. Ryuki bu, yes bu. Betul kan? It's kind of fun juga sih karena kita jadi bisa kayak berinteraksi sama anabul, and it also helped me bond more with Ryuki karena bisa ngajarin tricks-tricks ini ke dia. Ini berapa? Yes, good job. Sit. Kalau ini? Yes, good job. Sit. Kalau mau ajarin dia tricks, do it with lots of fun. Jadi dia juga enjoy, kita juga happy, jadiin waktu itu untuk quality time sama anabul dan main bareng. We have a surprise for you. Ryuki pilih satu ya. Oke. Jadi setiap Rabu itu aku biasanya bikin konten Rabu Ryuki. Biasanya aku ngasih bowl ke dia, isinya tuh aktivitas-aktivitas seru yang bakal aku lakuin sama Ryuki di hari tersebut. Dan kebetulan Ryuki tuh milihnya hari ini. Ryuki main hula hoop. Yeay. Are you excited? You excited? Which is one of the activities yang Ryuki tuh suka banget karena dia, well as you know, beagles are very active. Jadi dia tuh suka kayak loncat-loncatan. Go, jump. Good boy.
Awalnya itu dia agak takut gitu sama hula hoop. Kita harus kenalin dia secara perlahan sama mainan tersebut. Jadi setiap kali Ryuki berani interaksi sama hula hoop, kita kasih dia reward seperti snack. Terus kita bilang kayak good boy gitu. Good boy, Ryuki. Again, one more time. Hula hoop is one of the games yang dia suka banget lakuin, and until now he really enjoys it. Your treat. The big one. Yes. Kadang untuk melatih anabul dan untuk bonding sama anabul itu takes time, but from my experience, it's very important to cherish every moment you have with your dog. Enjoy every moment. Thank you, Ryuki. Good boy. You wanna eat? Baby Moon mau mama. Yuk, makan yuk. Udah lapar ya. Untuk makanan utama Ryuki, dia itu paling suka makan salmon. Jadi aku biasanya masakin dia salmon pakai brokoli sama ati ampela bebek. Wah, kalau dikasih itu Ryuki pasti semangat banget makannya. Dia bisa sampai ngikutin aku, sampai nungguin aku masak, sampai selesai. Pokoknya dia tungguin aku di dapur. I know hungry. Sini, come here. Sit. Oke, Ryuki, udah ready mamam ya? Sebelum mamam, Ryuki harus berdoa dulu, oke? Ryuki pray dulu. Pray. Thank you God for today. Bless everybody, my family and me. Amen. Good boy, Ryuki. Pintar, Ryuki good boy mamamnya. Habis clean bowl. Udah kenyang ngajak main lagi? Iya, dibersihin semuanya. Mengenai pembuatan konten, awalnya itu aku mulai pada tahun 2021. Semenjak saat itu aku menekuni untuk konsisten upload konten terus setiap hari, berbagi tips, terus sharing juga konten-konten yang fun, entertaining, dan kadang komedi juga. Sebenarnya nama Mami itu Yuko, bukan Mami. Sama ini kan Ryuki taunya Mami itu namanya Mami. Sejak ada Ryuki di hidup aku, my life changed upside down. Before I had Ryuki, truthfully, he came to my life at one of the darkest moments I had. Pokoknya, having a dog is like, having a new member for the family. Bener-bener nemenin kamu. I'm lucky to have Ryuki in my life. He's my other half now. Musuh ini tuh gue udah latih dia tuh untuk menjadi anjing yang proteksi. Makanya ketika ada orang yang mau niat jahat kepada gue tuh dia langsung nyerang. Anjing seperti Floki dan Muso buat gue itu bukan hanya sebagai peliharaan lagi, tapi mereka itu adalah sahabat terbaik dalam hidup gue yang rela melakukan apapun untuk gue. Floki, sini Floki. Halo guys, gue Shane dari Floki and the Clan. Kali ini gue mau kenalin anjing gue yang paling sedap dan paling top lah pokoknya. Ini namanya Floki. Floki ini jenisnya anjing kampung sebenarnya nih. Cuma tampilan mukanya itu mirip-mirip pitbull. Pitbullnya paling ya 5% lah. Ini gue beli waktu itu di jalanan seharga 300.000. Floki, kamu keluar. Floki, jangan makan ya. Floki. Nah, dia gue beli waktu itu di Taman Lawang karena saking pengennya itu gue pengen punya pitbull. Penjualnya bilang ini pitbull asli karena pas gedenya itu dia nggak terlihat pitbull dan gue itu pengen banget punya pitbull.
dia tuh gue kayak gimana ya, telinganya tuh gue potong. Jadi dikupir, istilahnya dikupir, karena hampir sebagian besar pitbull itu memang telinganya dikupir. Floki itu yang membedakan dia sama anjing lain itu dia paling setia sama gue. Floki, udah tinggal aja Floki. Tinggal ya. Contohnya tuh kayak gue lagi mau pergi terus gue tinggal, dia tuh nangis merengek-merengek kayak anak kecil. Floki, sini. Sini. Floki, lompat sini. Sini. Lompat. Good. Down. Kadang-kadang tuh orang bertanya sama gue, gimana cara ngelatih Floki biar bisa senurut itu dan setia itu sama gue. Sebenarnya berjalan sesuai dengan natural aja gitu, kayak kita didik anak aja sebenarnya. Floki, lompat. Good. Ya sebagian hidup gue itu pada saat itu ya gue kasih buat Floki. Hari-hari gue itu ya selalu sama Floki. Gue didik dengan kasih sayang dan benar-benar cinta tanpa syarat. Karena seekor anjing itu benar-benar mencintai tuannya itu tanpa syarat. Dan itu yang gue lakuin ke Floki, makanya Floki juga melakukan itu buat gue. Ayo yang bisa ambil makanan Floki dapat 1 juta rupiah. Ayo siapa yang mau? Misalnya dia lagi makan, yang bisa ngambil makanannya itu pada saat dia lagi makan hanya gue doang. Floki jangan makan, dia bakalan stop dan gue ambil makanannya dengan bebas. Bang nih, 1 juta nih buat lu nih bang, kalau bisa ambil makanan Floki. Serius bang? Serius, caranya cuma begini doang. Dapat lu 1 juta dari gue. Gimana? Nah, siapa yang mau coba? Duluan. Oke, ambil. Ambil aja, Floki, sit. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang mau mencoba hal yang gue lakuin, pasti digigit, diserang gitu sama Floki. Stay. Dia cuma warning doang. Lu jangan ambil makanan gue. Dia nggak seberingas yang makanannya mau diambil langsung gigit gitu nggak. Ini gampang doang tuh nih. Floki sini. Stay. Nah, tuh. Saya sama Floki itu udah dekat juga, maksudnya saya sering kasih makan. Tapi si Floki ini, dia nurutnya sama Bang Sen doang. Selain Floki itu gue juga punya anjing lain juga, jenis pitbull, pure pitbull, asli pitbull, namanya Muso. Dengan adanya Floki, gue dapat rezeki dan akhirnya gue bisa beli pitbull yang benar-benar real pitbull. Gue kasih nama Muso karena gue terinspirasi dari, gue dulu kan suka baca buku gitu. Nah gue sempat baca buku diktator yang berasal dari Italia namanya Mussolini. Karena gue suka sama Mussolini ini, akhirnya gue kasih nama anjing gue itu Muso. Tapi ternyata itu yang bikin Muso jadi agak bandel juga, jadi sangar gitu, terlihat sangar karena namanya itu Muso. Si Muso itu karakternya aktif, dominan, jadi kurang patuh kalau misalnya nggak dididik sama kita yang nggak bisa mendominasi dia. Tahan. Tiga. Gimana tuh? Muso, no! Hey! Terus Muso itu kan nurut sama gue. Karena gue itu bisa lebih dominan daripada dia. Kalau misalnya gue nggak bisa lebih dominan daripada dia, mungkin dia nggak bakalan senurut itu sama gue. Sit. Si Muso itu kan karakternya aktif. Nah biasanya kalau karakternya aktif dan dia sama mainan suka, sama makanan suka, itu gampang dilatih. Makanya Muso itu bisa dilatih masuk keluar kolong, bisa pura-pura mati, bisa lompat, bisa berputar. Get him. Terus dia kan pitbull ya, terkenal sama gigitannya. Jadi gue ngelatih Muso juga untuk bisa gigit yang bisa dibilang itu kalau di istilah pitbull itu vertical climb. Udah tuh. Mainannya digantung terus dia lompat, lari, panjat pohon gitu terus gigit gitu. Dan gigitnya itu nggak lepas. Nah, dan gigitannya itu benar-benar kuat banget. Arangnya itu kan kuat, gede. Jadi kalau sekali gigit itu benar-benar nggak dilepas. Cengkramannya itu kuat banget. Kasih dia. Siap, mundur, siap.
Kebetulan saya jadi helpernya Muso dalam sesi latihan proteksi. Waktu sesi pertama latihan itu, itu sumpah saya takut banget itu. Cuma itu dia, saya percaya sama Muso karena dari Muso semenjak kecil itu saya udah dekat sama dia. Dan saya percaya dan ternyata tuh berhasil sesi latihannya itu. Musuh ini tuh gue udah latih dia itu untuk menjadi anjing yang proteksi. Makanya ketika ada orang yang mau niat jahat kepada gue tuh dia langsung nyerang. Oke, ini musuh mau makan. Sabar. Musuh ini tuh gue latih, misalnya sebelum makan itu berdoa dulu. Sekarang musuh mau makan, kiranya semoga musuh menjadi tetap anjing yang baik, tidak gigit orang, sabar dalam makan, tidak rakus, dan selalu menjadi anjing yang baik. Amin. Baru makan. Nah, musuh itu dia kalau makan itu rakus banget. Waduh. Nah, jadi dari cerita gue yang tadi itu memang sudah bisa dipastikan atau bisa diambil, dinyatakan bahwa si Floki itu kesetiaannya itu nggak ada duanya. Dia benar-benar setia banget sama gue. Nggak ada obat pokoknya, guys. Nah, buat kalian di luar sana nih yang pengen anjingnya setia juga seperti Floki sama gue, itu sebenarnya ada caranya tuh. Yang pertama itu kalian harus ada waktu buat mereka. Jadi pas masih kecil itu kalian harus luangkan waktu buat bermain sama mereka, dan kalau bisa ya harus punya waktu setiap hari. Sering kasih makan pakai tangan, sering dilus-lus. Terus kalau misalnya mereka bikin salah, kalian harus tegas. Kalau misalnya salah ya harus dikoreksi bahwa itu nggak boleh. Kalau dia melakukan hal yang benar, dikasih pujian, dilus-lus, dikasih makanan pakai tangan. King Floki, My Muso, kalian yang terbaik yang selalu ada di hidup gue. Let's grow up together and forever. Play drive-nya dia itu super bagus, jadi dia tuh suka banget segala macam mainan termasuk frisbee. Dalam latihan agility, aku biasa kasih reward dia itu berenang. Jadi misalkan dia bisa nyelesain obstacle, hadiahnya itu berenang. Dan itu bakal memacu dia untuk lebih excited lagi dalam latihan agility. Border Collie itu breed yang super energetic, smart, dan menyenangkan. Jadi kita harus selalu melatih dia supaya mereka tetap sibuk. Kalau apa? Kekel. Kekel. Hai, kenalin. Ini Kola. Dia rase Border Collie. Kola itu dinamain sebenarnya nggak ada alasannya sih. Cuman Kola itu gampang dipanggil, gampang diingat. Jadi buat manggilnya Kola. Gampang. Good girl. Tangan kiri. Good girl. Aku adopsi Kola mulai dari umur 8 minggu dan dia sekarang umur 1 tahun 8 bulan. Diambil dari breeder di Lembang. Alasan kenapa ambil Border Collie karena mau cari teman adventure sih. Good girl. Go, go, go. Dan karena Border Collie itu kan aktif banget ya, jadi cocok buat teman adventure sih. Kola itu anjing yang super aktif dan banyak banget energinya. Jadi aku selalu nyempetin waktu buat bawa dia main keluar. Karena kita butuh lapangan yang super luas biar dia bisa lari-lari, biar dia nggak stres. Nah, biasanya aku selalu bawa Kola ke taman yang luas. Contohnya kayak Zumpet, Kemang. Karena di sini banyak kolam dan ada juga alat-alat agility, jadi kita bisa latihan bareng. Kalau mau berenang? Mau berenang? Go, go, go! Good girl, Kola. Good girl. Udah, Kola. Good girl, good girl, good girl. Ready, go, go, go. Good girl. Good girl. Ready, go, go, go.
Biasa kalau misalnya aku ajak Kola berenang, sekalian pakai mainan supaya dia tuh lebih termotivasi dan fun buat dia. Jadi kita tinggal lempar mainannya, terus dia tangkep deh di dalam kolam. Kalau udah berenang tuh Kola gila banget deh. Dia tuh bener-bener suka banget berenang, jadi biasa kita main nonstop 30 menit dan abis itu kita, biasanya aku harus udahin sih. Karena dia nggak bakal stop. Dam, rengin badan ya. Udah selesai ya mainnya ya. Kalau istirahat, kita habisnya agility ya, Kola. Tiga. Selain berenang, ada juga salah satu aktivitas yang Kola suka, yaitu main frisbee. Selain berenang, ada juga salah satu aktivitas yang Kola suka, yaitu main frisbee. Jadi biasa abis kita berenang, aku langsung bawa dia ke taman supaya kita bisa frisbee training. Jadi aku udah tahu banget karakter Kola dan dia tuh kan gila banget mainan. Play drive-nya dia itu super bagus, jadi dia tuh suka banget segala macam mainan termasuk frisbee. Kalau dia udah main frisbee itu, saking sukanya, dia bisa sampai lecet-lecet kakinya dan bahkan dia nggak sadar kalau itu tuh lecet. Jadi biasa kita habis pulang, baru deh sadar kalau misalnya kakinya udah luka-luka. Sit. Sit, boy. Shave. Kola, hop. Sit, boy. Untuk ngajarin Kola agility sebenarnya susah-susah gampang sih, karena sebenarnya agility itu lumayan banyak ya teorinya. Salah satunya yang paling dasar itu jump pole, habis itu tunnel dan weave, dan juga A-frame yang ada di belakang ini. Jadi di zoom pad ini kebetulan memang dipinjamkan oleh pihak Zoom supaya Kola bisa latihan agility. Dan Kola itu sebenarnya udah bisa beberapa, tapi kalau untuk kecepatan sebenarnya dia bisa lebih sih. Jadi sekarang aku lagi mencoba untuk ngelatih dia dari segi gimana caranya supaya dia bisa lebih cepat dalam agility. Jadi karena Border Collie itu memang breed yang susah banget lelah ya, kita sebagai pemilik bakal lebih duluan kelelahan. Apalagi kalau misalnya aku lagi ngelatih Kola agility, itu rasanya stamina aku juga dilatih gitu. Dalam latihan agility, aku biasa kasih reward dia itu berenang. Jadi misalkan dia bisa nyelesain obstacle, hadiahnya itu berenang. Dan itu bakal memacu dia untuk lebih excited lagi dalam latihan agility. Go, go, go! Wah! Aku dan Kola memang sering banget bikin konten di sosial media, terutama di Instagram dan di TikTok. Karena aku pengen kasih lihat seberapa pinternya Border Collie dan seberapa aktifnya juga mereka. Karena aku suka juga adventure bareng Kola, jadi kita sering banget mengabadikan momen, makanya kita sering banget ngepost di sosmed. Kola, ini kan? Kola udah jadi sahabat dalam keseharianku sih. Keakraban kita nggak akan bisa tergantikan meskipun dengan materi berapapun. Kola, I love you. Keka.